Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah, dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah pesugihan penyanyi panggung ke panggung. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Mbak Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, yuk mari langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Dan pada video kali ini juga semua nama sudah kami samarkan, karena itu merupakan privasi, jadi untuk keamanan bersama semua nama sudah kami samarkan. Dan gak usah nunggu lama-lama lagi, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Musik dangdut saat ini berkembang menjadi musik koplo di daerah pesisir pantai utara atau Pantura, Jawa Timur. Berangkat dari popularitas dangdut koplo di kawasan Pantura, banyak sastrawan tanah air ingin mengangkat pentas dangdut ke dalam aksi panggung sebagai sebuah cerita di program Indonesia. Mengambil sudut pandang musik dangdut Pantura merupakan cermin budaya dan gambaran sosial masyarakat pesisir sebagai dasar ceritanya. Persaingan Nela dan Silir, sebut saja namanya seperti itu, dua biduan kampung yang bermimpi ingin terkenal sebagai penyanyi dangdut. Keduanya terpesona dengan kesuksesan sebagai biduan ternama, sehingga mereka terobsesi menjadi artis yang terlihat gemerlap di bawah sorot lampu panggung dan kamera televisi. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Nela dan juga Silir melakukan berbagai cara untuk mewujudkan mimpinya. Mereka kerap bersaing mengikuti lomba menyanyi dan bersaing dengan para kontestan lain demi memperebutkan kesempatan untuk menjadi penyanyi terkenal. Pada satu titik, Nela dan Silir mendapatkan tawaran menjadi artis terkenal. Mereka pun terbuai dengan bujuk rayu yang menggoda saat ditawari menjadi artis dalam kampanye pilkada atau pemilihan kepala daerah di Pantura. Penyanyi dangdut Pantura di panggung politik adalah daya pikat untuk mendatangkan massa. Tentu saja massa yang berkumpul lebih menyukai hiburan para penyanyi dangdut dibandingkan dengan isi pidato juru kampanye atau para politisi yang sangat membosankan. Sebagaimana tercermin dalam banyak lagu dangdut Pantura, penderitaan dan kesedihan disampaikan dengan keriangan dan goyangan. Politik boleh semakin menjengkelkan, hidup boleh semakin sulit, tapi kita mesti tetap bergoyang. Hidup barangkali memang menjadi semakin asik jika dirayakan dengan cara asik seperti bergoyang. Namun semenjak adanya COVID-19, keadaan semuanya mulai berubah. Pandemi COVID-19 memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi dan sosial di dunia, termasuk Indonesia. Pengamat kebijakan publik dan juga pelaku bisnis, terutama bagi penyanyi dangdut yang ikut terkena imbas dari meluasnya wabah virus corona baru ini atau COVID-19 di Indonesia. Hal itu pun berimbas kepada Nela. Sejumlah jadwal manggung di beberapa acara harus mengalami penundaan. Namun begitu, Nela tetap tidak merasa frustasi. Ia percaya bahwa imbauan pemerintah agar masyarakat mengisolasi diri dari pandemi virus corona baru ini adalah cara yang terbaik. Tidak ada yang tahu kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Merebaknya virus tersebut sangat memukul dan berdampak kepada siapapun, serta melumpuhkan aktivitas ekonomi kehidupan di semua lini bidang. Tidak banyak yang bisa bertahan lama di tengah pergolakan dan persaingan ekonomi yang kian hari semakin keras. Tidak terkecuali para seniman dan pelaku musik orkes Melayu dangdut. Tidak bisa dipungkiri bahwa dangdut memang menjadi bagian hidup banyak masyarakat. Ia menjadi sarana ekskapis yang paling manjur. Namun, di masa pandemi seperti sekarang ini, bisnis orkes dangdut pun benar-benar tumbang. Orkes-orkes sepi atau bahkan tanggapan dan konser nampak langka digelar, utamanya dari para seniman lokal. Meraih sebuah kesuksesan bukan hal yang sangat mudah. Butuh perjuangan dan kerja keras untuk bisa mencapai itu semua. Seperti yang dilakukan oleh pedangdut asal kampung ini,
Nela muncul lantaran memiliki ciri khas tersendiri. Ia kerap kali menyelipkan lirik berbahasa Jawa saat manggung. Disitulah salah satu kelebihan Nela dalam membangun keintiman dengan para penggemarnya. Nela terlahir dari keluarga sederhana, bahkan bisa dikatakan kurang mampu. Karena kondisi ekonomi yang tidak sebagus ini, keluarga Nela sempat mengalami susah makan. Bahkan Nela sempat mengalami makan satu bungkus nasi goreng untuk berempat atau berenam. Tidak jarang juga ia bersama keluarga hanya mampu melahap nasi yang ditaburi garam. Bakat bernyanyi Nela sudah terlihat sejak ia masih belia. Ia pun memulai karirnya sebagai seorang penyanyi sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Sebelum bernyanyi dari panggung ke panggung, pemilik nama lengkap Nela Ayumi itu pernah menjajakan suaranya di lampu merah. Dulu Nela tinggal di daerah yang banyak pengamennya. Nela lihat di lampu merah mereka bisa ataupun biasa menyanyi, ngamen bawa gitar. Pas mereka nyanyi, Nela lihat mereka dikasih uang dan Nela tertarik. Awalnya cuma nyanyi sambil tepuk tangan, Nela terus ketagihan. Penghasilan Nela dari ngamen saat itu sekitar 4.000 sampai 25.000 sehari. Uang hasil ngamen tersebut Nela gunakan untuk tambahan uang jajan saat sekolah, dan sebagian diberikan kepada orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nela sempat dimarahi oleh orang tuanya ketika ia menjadi pengamen. Tapi niat Nela mengumpulkan uang dari jalanan tidak bisa dibendung oleh keluarganya. Tidak hanya panas dan hujan saja yang Nela rasakan ketika mengamen dulu. Perempuan yang masih duduk di bangku sekolah ini juga pernah ditangkap oleh Satpol PP ketika ia sedang mengamen bersama adik-adiknya. Sejak kejadian itu, Nela trauma. Dia tidak pernah mau lagi mengamen di jalanan. Selepas SMA, Nela mencari nafkah sebagai penyanyi panggung ke panggung. Penghasilan orang tuanya sebagai buruh tani di pelosok tidak memungkinkan untuk meraih cita-citanya. Ia pupuskan harapannya menjadi sebagai dokter. Terpaksa Nela menyimpan rapat ijazah SMA-nya itu. Kehidupan di panggung hiburan di kampung tidak seindah cerita jatuh cinta di drama Korea. Honornya sekali manggung selalu habis untuk urusan parut. Bahkan terkadang sebatas ucapan terima kasih dari pembeli hajatan. Sementara kebutuhan belanja, bedak, lipstik, dan pakaian tidak pernah bisa ditunda. Nela berpikir menerima lamaran Jumino si penabuh kendang itu akan menyelesaikan masalah ekonomi yang selalu mengimpitnya. Orang tuanya pun menyetujui Nela menikah muda itu. Namun, kenyataannya jauh panggang dari api. Jumino tidak bisa mengimbangi gaya hidup Nela yang selalu berfoya-foya. Lantaran gaya hidup Nela sudah terpengaruhi oleh teman panggungnya yang serba gemerlap. Perhiasan di tangan kanan kiri, baju yang mahal, serta sepatu hak tinggi yang harganya bisa untuk makan 1 bulan. Alhasil pengantin baru itu pulang kampung ke asalnya Jumino. Sebuah desa di pelosok yang dikenal dengan aura mistis yang kuat. Di desa tepi pantai itu orang-orang dari penjuru kota berdatangan untuk mencari pesugihan. Pasangan Nela dan Jumino itu pun tidak mau ketinggalan. Mereka berdua mendatangi seorang dukun yang berkedok kiai dengan berpakaian serba putih serta sorban yang terlilit di kepalanya. Mudah saja memberi kalian kesempatan untuk menikmati kekayaan melalui media yang akan aku berikan. Nela akan menuju ke popularitasnya tanpa butuh waktu lama, jelas Kiai Kamal. Lalu, berapa lama aku akan melenggang menjadi penyanyi terkenal, Kiai? Aku ingin segera mengorbit dengan lagu-lagu hits. Aku ingin dipuja-puji dan dirudukan oleh para penggemar, tanya Nela. Dalam waktu singkat, tidak sampai 6 bulan, kamu tenang saja, kata Kiai Kamal. Tetapi semua ini harus ada imbalannya. Tidak ada makan siang yang gratis. Keturunan kalian yang akan menanggungnya, tuturnya lebih lanjut. Kiai Kamal memberikan persyaratan cukup berat.
Namun tekad keduanya yang sudah bulat tidak tergoyahkan lagi. Apapun resikonya, keduanya siap menghadapinya. Semenjak melakukan itu, tawaran manggung Nela tidak ada habisnya. Kelasnya pun tidak lagi menghibur di panggung hajatan. Debutnya meluas ke ibu kota. Nela dilirik oleh produser musik ternama. Album perdana yang diluncurkan meledak di pasaran. Penjualan melebihi target. Akun sosmed di YouTube mencapai jutaan subscriber. Nela berada di puncak popularitasnya. Mereka pun hijrah ke ibu kota. Nela dan Cumino menjadi pasangan yang sangat kaya raya. Selain rumah megah di ibu kota, mereka membangun rumah mewah di desa. Crazy Rich sebutan yang disematkan keduanya oleh orang-orang desa. Membeli deretan sawah, memberangkatkan plesir satu kampung, dan membagikan ratusan paket sembako kerap kali dilakukan keduanya. Dengan caranya itu, Nela dan Cumino berhasil mencuri hati penduduk kampung. Dengan sekejap keduanya menjadi primadona kampung. Ritual pesugihan yang dilakukan Nela dan sang suami di salah satu tempat di seputar kawasan yang kini menjadi ramai. Tempat pesugihan di wilayah itu berada di sebuah ataupun lembah sungai. Orang yang mau menjalani pesugihan dengan sang penunggu terlebih dahulu mendatangi juru kunci untuk mengetahui arahan dan caranya. Kemudian setelah sepakat dengan arahan dan berbagai cara, pelaku pesugihan melakukan ritual khusus. Dalam ritual itu, pelaku menyiapkan sesajen berupa kembang dan kemenyan. Prosesi ritual yang paling utama harus siap bertemu dengan sang penunggu, dan untuk menghadirkan penunggu itu tugas kuncen. Adapun prosesinya layaknya ritual pesugihan pada umumnya. Saat Nela ritual itu, ia ditemui oleh Raja Ular yang berubah menjadi laki-laki tampan. Hampir 3 jam, ia melakukan ritual di atas batu besar. Nela harus melakukan ritual itu di setiap malam Jumat dan harus menyiapkan kamar khusus. Nela dan sang suami sebagai pelaku pesugihan harus memenuhi persyaratan bahwa pelaku pesugihan tidak boleh melupakan ritualnya, dan setiap ritual itu dilakukan, keduanya harus menyiapkan sesaji plus ayam cemani 2 ekor. Cukup mudah bagi keduanya untuk melakukan ritual pesugihan itu. Kekayaan sering jadi incaran banyak orang, seperti Nela yang kini menjadi salah satu orang kaya. Namun bagi dirinya kekayaan yang dimilikinya belum seberapa. Naas keinginannya untuk menjadi semakin kaya raya, semakin dipupuk oleh keadaan orang-orang sekitar tempat tinggalnya. Ia mayoritas punya kemampuan ekonomi di atas rata-rata. Di sisi lain, maka mulailah Nela mencari job tambahan, yaitu menyanyi di kota-kota yang tidak jauh dari rumahnya. Biasanya Nela mulai menyanyi di malam hari hingga menjelang subuh. Sebagaimana hajatan kebanyakan, Nela juga mengambil job menyanyi di kafe-kafe. Walaupun bayaran tidak seberapa, tapi ambisi untuk menjadi lebih kaya raya mengalahkannya. Tak apa aku kerja pagi siang malam, yang penting uangku banyak dan bisa menyaingi tetangga. Dan sebagaimana kafe remang-remang pada umumnya, orang-orang yang datang ke sana seringkali merupakan lelaki hidung belang, pemabuk, dan yang jelas bukan lelaki baik-baik. Di mata para lelaki itu, Nela tampak seperti bidadari. Meskipun suaranya terbilang biasa saja, tapi ia mempunyai ciri khas sendiri, dan keanggunannya di atas panggung ketika menyanyi berhasil menyihir mata para lelaki itu. Jadilah Nela digandrungi oleh banyak pengunjung kafe. Menanggapinya, Nela tentu tidak mau menyanyiakan kesempatan. Selepas menyanyi di kafe, ia seringkali menerima ajakan para lelaki untuk pergi bersama mereka. Seringkali menginap di sebuah hotel, melupakan syarat pesugihan, dan tentunya tidak peduli dengan suaminya yang menunggu di rumah. Namun tidak hanya menemaninya, Nela berhasil mengeruk kekayaan dari situ, dari tamasya dengan para lelaki. Nela seringkali diberikan bermacam-macam hadiah. Mayoritas hadiah itu merupakan barang-barang mahal yang belum pernah ia beli. Jadilah Nela wanita mentereng yang hidup mewah karena pesugihan dan karena memanfaatkan banyak lelaki yang menyukainya.
Anehnya akibat pandangan yang seperti tersihir oleh Nela itu, para lelaki itu selalu menuruti apapun mau Nela. Berkali-kali, meskipun ya mereka tahu Nela gemar berganti lelaki, lelaki itu selalu menuruti semua permintaan Nela. Sontak dari itu, kehidupan Nela bertambah berkelimang kemewahan. Tidak tanggung-tanggung, tidak hanya kemewahan, ia juga menyandang popularitas di kalangan para pengunjung kafe yang mayoritas ialah orang-orang kaya. Dan dari situ Nela bisa mendapatkan apapun yang ia mau. Belum lagi job manggungnya di luar kota yang seringkali manggung bisa mendapatkan uang puluhan juta. Si Jumino sendiri tidak mempermasalahkan Nela selalu pulang malam, karena Jumino sendiri taunya hanya istriku nyanyi di kafe dan tutupnya terkadang sampai pagi. Jumino sama sekali tidak tahu kalau Nela pasang susuk untuk memikat, dan bagi Jumino yang penting setiap malam Jumat tidak pernah melupakan ritual pesugihannya. Suatu malam, sepulang dari menyanyi di kafe, Nela kemudian menaiki mobil dengan seorang lelaki menuju sebuah hotel mewah. Mengapa hotel mewah? Yaitu karena lelaki itu dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di daerah tersebut. Di perjalanan mereka saling mengobrol dan merencanakan apa yang akan mereka lakukan setelah sampai di hotel. Lelaki itu pun sangat akrab dengan Nela layaknya suaminya sendiri. Menanggapinya, Nela tidak melakukan apapun selain menerimanya. Mereka saling berbahagia dan tidak sabar lagi untuk segera bersenang-senang berdua. Namun tidak disangka, ketika mereka sedang bergurau satu sama lain, dari arah berlawanan muncul mobil ambulan yang melaju dengan kencangnya. Mobil itu melaju amat cepat lagi menghidupkan sirenenya. Kaget bukan kepalang dengan laju kencang dan sirine yang berbunyi. Lelaki itu kewalahan mengemudikan mobilnya. Hasilnya, mobil yang ia naiki dengan Nela itu bertabrakan dengan ambulans dengan sangat kencangnya. Saking kencangnya, si lelaki dan Nela langsung meninggal di tempat. Mereka telah dijemput Yang Maha Kuasa sebelum sempat bersenang-senang dan bermaksiat di hotel berdua. Tubuh mereka penuh dengan darah. Di suatu malam setelah sebelumnya menyanyi di kafe, Nela tiba-tiba bangkit dari tidurnya. Ia bangun dengan keringat di sekujur tubuh berteriak-teriak minta tolong. Di tidurnya, ia baru saja bermimpi mengalami sebuah kecelakaan maut dengan seorang lelaki yang ia kenal. Akibat mimpi buruk itu, Nela tidak mengambil job di kafe. Ia menyadari kesalahannya selama ini, yakni memakai susuk. Tetapi di balik itu semua, pesugihan yang mereka jalani harus dibayar mahal. Kedua anak pasangan Nela dan Jumino terlahir cacat. Wajahnya datar, hanya ada lubang mata, lubang hidung, dan mulut kecil. Rambutnya tumbuh di sekujur tubuh, mirip dengan sosok makhluk gaib yang mereka puja di pelosok pantai Gunung Kidul itu. Tidak ada yang tahu mengenai kehadiran anak ini. Mereka berdua sengaja tidak menyorotnya ke media. Ketika ditanya perihal jabang bayi pun, mereka selalu saja berkata bahwa belum dikaruniai rezeki. Tetangga kampungnya juga tidak berani ikut campur. Mendapatkan sembako dan liburan sudah cukup bagi mereka. Selama menikah, Nela tidak pernah cerita bahwa dia memasang susuk di tubuhnya. Nela takut Jumino akan kecewa dan meninggalkannya begitu tahu dia memasang susuk. Ritual memasang susuk itu benar-benar Nela harus melakukan puasa, tapi yang dilakukan olehnya tidak seperti puasa di bulan Ramadan. Puasa biasanya kita ada puasa sendiri, cuma gak bisa dijelasin. Ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya kita mau pasang, ujar Nela. Waktu kemudian memulai puasanya, itu pun ditentukan oleh orang pintar yang mau memasangkan susuk pengasih untuknya. Beberapa lagu spiritual seperti semedi memang membutuhkan ritual seperti puasa untuk penyucian. Beberapa lagu spiritual seperti semedi memang membutuhkan ritual seperti puasa untuk penyucian jiwa sebelum mendapatkan hal yang berbau mistis. Sama halnya dengan memasang susuk pengasih, sebab yang akan diterimanya adalah benda yang berbau mistis pula.
3 hari sebelum pemasangan susuk itu, Nela harus puasa terlebih dahulu. Habis puasa nanti datang lagi menemui sang laku spiritual. Dan harinya pun disamakan dengan wetonnya Nela, tidak bisa sembarangan hari. Beberapa minggu setelah Nela mengalami mimpi kecelakaan, Jumino akhirnya tahu juga tentang susuk yang terpasang di tubuh istrinya. Lantaran saat mereka sedang bercinta, saat itu Jumino merasakan tidak kuat melayani Nela yang begitu beringasnya. Karena kasihan, Nela akhirnya cerita ke Jumino tentang susuk di tubuhnya. Jumino terkejut, tapi dia tidak marah kepada istrinya itu. Semenjak itu Nela tidak pernah bertemu lagi dengan Pak Tomo, seorang yang membantu memasangkan susuk pemikatnya. Bukan karena tidak ingin menemuinya, tapi Nela sudah tidak mampu lagi berjalan. Untuk ke kamar mandi saja, ia harus dibantu oleh suaminya. Badannya rasanya seperti mau patah. Yang membuatnya tidak habis pikir adalah pernyataan dari setiap dokter yang ia temui. Nela sudah pergi ke 3 klinik dan 1 rumah sakit, namun tidak ada dokter yang mengetahui penyakit yang dia derita sampai sekarang ini. Untuk ritual pesugihannya pun sudah jarang dilakoni. Sambil menyesali dosa-dosanya, Nela bangkit dari kasur dan membuang susuk itu. Selain itu, ia juga bertekad untuk tidak lagi berprofesi sebagai penyanyi dangdut. Nela lantas menerima keadaannya yang serba terbatas sedemikian rupa akibat kejadian itu. Ia bersyukur masih hidup dan belum benar-benar mengalami kecelakaan yang pernah hadir di dalam mimpinya. Jumino pun akhirnya mengikuti apa yang istrinya itu katakan. Ia meminta bantuan kepada salah satu pemuka agama yang ada di daerah itu untuk memutuskan perjanjiannya dengan bangsa jin itu. Alhamdulillahnya, setelah beberapa minggu menjalani prosesi pelepasan, sepasang suami istri itu sudah terlepas dari jeratan iblis. Namun, dampak yang harus diterimanya sangatlah setimpal. Anak yang mereka lahirkan itu meninggal secara tiba-tiba dengan tubuh membiru. Setelah 7 hari meninggalnya sang anak, Nela pun menyusulnya. Kini tinggal Jumino. Ia hidup seorang diri dengan keadaan yang sangat benar-benar tragis dan terbatas. Tubuhnya yang semakin hari semakin kurus, ditambah lagi ia sudah tidak memiliki hunian untuk sekedar berteduh. Ya, at least dia menjadi gelandangan. Mungkin itu semua karma yang harus diterimanya, lantaran sudah melangkah ke jalan yang sesat, yaitu menyembah iblis. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur akan cerita kali ini, dan semoga kalian mendapatkan banyak manfaat, nilai-nilai positif, serta hal-hal yang baiklah yang terkandung dalam cerita kali ini, serta pesan moralnya, supaya kalian jangan benar-benar menyembah iblis seperti itu. Demi apapun itu, jangan sampai terjun ke lembah pesugihan, karena nantinya kalian benar-benar akan berakhir dengan sengsara. Ya mungkin saat itu kalian mendapatkan sebuah kekayaan, hal-hal yang mungkin kalian inginkan dengan cara yang cepat, namun itu merupakan segalanya itu. Yang tentu saja itu merupakan segala tipu daya iblis yang akan menyesatkan kalian ke lembah neraka nantinya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Untuk kalian yang baru mampir, jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan untuk kalian yang sudah subscribe channel ini, serta untuk kalian yang sudah like, comment, dan share juga, terima kasih atas dukungan kalian selama ini, karena dengan itu semua kalian membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan tanpa kalian pun channel ini tidak akan sampai sekarang ini. Terima kasih ya teman-teman. Semoga intinya kalian bisa menerima ataupun mungkin mengambil hal-hal yang baik dari dalam sini, dalam cerita ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun mungkin artikulasi saya kurang jelas, pembawaan saya mungkin terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan video ini saya akhiri ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, sebelum itu, untuk kalian yang mempunyai pengalaman horor lainnya, kalian bisa mengirimkan cerita kalian ke alamat email kami yang nantinya akan ditulis oleh Mbak Nafila, yang nantinya juga akan saya bacakan di sini ya teman-teman, seperti cerita ini dan cerita narasumber sebelum-sebelumnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.